Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, rekan-rekan gerbang 7 Tangsel 5 saja Anda berada. Untuk video kali ini saya mendapat kiriman video dari netizen ya, tentunya tentang mobil nasional ya, Indonesia sampai saat ini belum mengembangkan mobil nasional ya. Kapan Indonesia akan mengembangkan mobil nasional ya? Nah, kita akan bahas di sini. Memang di beberapa negara ASEAN sementara ini, termasuk Vietnam, kemudian Thailand dan Malaysia, ini sudah masing-masing mengembangkan mobil nasionalnya. Itu untuk menyaingi daripada produk-produk Jepang yang saat ini bertebaran di jalan-jalan raya di Vietnam maupun di Thailand. Demikian juga dengan Malaysia. Nah, Indonesia dengan mobil nasionalnya yaitu SMK dan Timor, yang sampai saat ini SMK ini sedang dalam proses produksi ya. Namun memang ini belum dipasarkan karena mungkin SMK sedang mencari celah-celah ya untuk bagaimana produk SMK ini bisa dipasarkan di Indonesia, dan minimal harus laku keras ya di Indonesia. Demikian juga Timor yang sejak krisis ekonomi 1998 kemudian itu terhenti produksinya, dan Timor dulu pernah menjadi idola bagi bangsa Indonesia, dan produksi Timor sempat laku cukup keras ya di Indonesia ya. Namun kita sampai hari ini ya belum menemukan lagi apakah Timor ini bisa dilanjutkan lagi ya dengan Tommy Soeharto atau SMK yang saat ini sedang memproduksi mobil-mobil dari 10 tipe di Solo ya pabriknya. Dan memang kita belum mengetahui sejauh mana proses SMK akan diproduksi seberapa banyak untuk di Indonesia. Nah, sedangkan di Malaysia Proton, yang kemudian Proton saat ini dipegang oleh China ya, jadi sahamnya diambil oleh China, yang tadinya Proton ini ya, sahamnya dipegang oleh pemerintah Malaysia pada zaman Mahathir Muhammad. Kemudian saat ini Proton sahamnya dipegang sama China, dan memang ya nanti kita takutnya seperti Proton ya, di Indonesia ini tidak laku sama sekali ya, bahkan perusahaan manufacturing Proton di Indonesia ini tidak memproduksi mobil-mobil Proton lagi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video berikut ini. Ya, mobil nasional pertama Vietnam semakin dekat mengaspal di jalanan. Nah, digarap oleh perusahaan bernama VinFast, mobil yang sudah masuk jalur produksi ini sudah siap dikirim ke garasi konsumen yang telah memesan mulai pekan depan. Nah, VinFast sendiri ini berambisi bisa menjegal laju merek-merek Jepang hingga Eropa yang selama ini memenuhi jalanan Vietnam. Nah, adanya Mobnas Vietnam ini tentunya membuat beragam komentar netizen muncul, dan gak sedikit juga yang bahkan mengaitkan VinFast dengan calon mobil nasional yaitu SMK. Sekarang kita jadi ingat ya bahwa SMK yang belasan tahun lalu digadang-gadang bakal menjadi calon mobil nasional hingga kini belum juga muncul ke permukaan, padahal SMK sendiri katanya disebut-sebut sudah masuk jalur produksi. Pagi ini saya mau ajak Anda mengetahui lebih banyak lagi tentang VinFast, SMK, dan beragam mobil nasional di Asia Tenggara. Dan saya juga mau paparkan untuk Anda nih, bagaimana sih sebenarnya keberlanjutan proyek mobil nasional Indonesia yang pernah ada, direncanakan, tapi sayangnya gak terdengar lagi gaungnya sekarang. Pagi ini di Mobil Nasional Indonesia, Impian Belaka. Jadi memang judulnya kurang optimis ya, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan lebih banyak lagi tentang VinFast, mobil nasional Vietnam. Nah, VinFast ini masih di bawah holdingnya Vingroup, jadi salah satu private enterprise terbesar di Vietnam yang juga membawahi bisnis-bisnis seperti retail, F&B, property, dan healthcare. Nah, Vingroup di bawah yang membawahi VinFast ini juga dimiliki oleh konglomerat Vietnam. Salah satu orang terkaya di Vietnam itu Pham Nhat Vuong, yang juga merupakan investor dari VinFast itu sendiri. Nah, ini perlu diapresiasi karena persiapan untuk pembuatan VinFast dari manufacturing, production, sampai akhirnya marketing, pemasaran, distribusi hanya kurang lagi dari 2 tahun saja. Dari tahun 2017, sekarang sudah dipasarkan. Di mana sih pabriknya? Pabriknya VinFast ini ada di economic zone di Vietnam, yaitu di Hai Phong.
Din Phuket Economic Zone. Dengan produksi tahap pertama untuk Finfast ini 250.000 mobil dan bahkan sudah melakukan roadmap untuk produksi tahap keduanya di 2025 mencapai 500.000 mobil untuk diproduksi. Bahkan sudah ada juga target ekspor untuk Finfast. Jadi memang sangat rigorous sekali mereka untuk target ekspor di kuartal kedua 2020, which is tahun depan. Nah, pesanannya saat ini ada 10.000 kendaraan. Sudah ada 10.000 kendaraan yang sudah dipesan untuk Finfast dengan adanya publikasi mengenai Finfast ini. Bahkan naik terus ya growth pemesanannya, 18% naik growth pemesanan dalam jangka waktu 5 bulan saja. Nah, si investor yaitu Pat Nam Phong yang juga memiliki Vingroup ini memiliki nilai investasi merogoh koceknya sendiri dengan nilai investasi 50,11 triliun untuk menjalankan program untuk produksi Finfast. Nah, untuk Finfast sendiri ini tipenya macam-macam, ada SUV, hatchback dan sedan. Contohnya ada harga tipe hatchbacknya yang nama tipenya adalah Fadil dengan harga 275 juta rupiah. Ini adalah varian dengan cc mesin 1400 liter atau 1400 cc. Selanjutnya ini itu sekilas tentang Finfast. Selanjutnya adalah saya ajak Anda untuk mengetahui mobil nasional Malaysia yaitu Proton. Nah, ini didirikan tahun 83 yang pencetusnya langsung Perdana Menterinya sendiri yaitu adalah Mahathir Mohamad pada tahun 79 di mana jumlah karyawan dari Protonnya ini sendiri ada sekitar 10.000 orang dengan produksi tahap pertama waktu itu di tahun 85 sampai 86. Ada sekitar 10.000 produksi untuk Proton Saga waktu itu untuk diekspor ke pasar Singapura. Dan produksi tahap keduanya langsung di tahun berikutnya di 87 yaitu produksi 50.000 unit Proton Saga yang langsung diproduksi ke Bangladesh, Brunei, Selandia Baru, Malta, Sri Lanka, dan Inggris. Jadi sangat serius sekali memiliki mobil nasional dan juga diekspor langsung ke negara-negara. Lalu selain juga pada tahun 2012, Proton memasuki fase baru berubah dari perusahaan yang terkait dengan pemerintah menjadi perusahaan publik menyusul pengambil alihan oleh DRB Haikom Berhad pada tahun itu. Nah, di Indonesia, mobil Proton ini diproduksi oleh Proton Edar Indonesia dan sejak 2007 sudah ada di mana-mana. Kita pasti pernah melihat mobil Proton di jalanan Indonesia. Ini Proton, mobil nasional asal Malaysia. Selanjutnya saya akan menjelaskan singkat saja, ini ada mobil nasional asal Thailand yaitu Tairung yang terkenal dengan desainnya yang tangguh, bahkan sempat disebut Hummernya Thailand. Dan juga mobil nasional asal Myanmar yaitu Made dan Shanstar yang terkenal dengan desainnya yang compact. Ini sekelas saja ya tentang mobil nasional dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selanjutnya saya akan tunjukkan kepada Anda siapa sih apa mobil nasional asal Indonesia. Yang pasti kita tahu, tadi saya sudah sebut bahwa adalah SMK ya. Jadi SMK ini sendiri didirikan berdiri pada di Solo tahun 2007. Waktu itu masih masa wali kotanya Jokowi. Jadi pabriknya di Boyolali dengan kandungan komponen lokalnya 20%, 80%. Nah, bekerja sama dengan 33 SMK di Indonesia. Makanya namanya SMK dan memiliki 10 tipe SMK. Jadi 10 tipenya itu ada SUV, hatchback dan sedan dan lain-lainnya. Nah, bagaimana dengan uji emisi dan kelayakannya? Pada Februari 2012 sempat gagal uji emisi dan kemudian akhirnya lulus uji emisi pada Agustus 2012. Nah, nilai investasi untuk SMK ini mencapai 2,1 triliun yang mencakup pabrik, capital expenditure dan lain-lainnya. Untuk harga tipenya, harga tipe Garuda contohnya ada di 209 juta dengan standar emisi Euro 4. Dan harga tipe Bima yang lainnya harga tipe yang lebih kecil hanya di 81 juta rupiah saja. Sayangnya sampai detik ini mobil SMK belum diproduksi secara massal dan banyak sekali polemik terkait peluncuran SMK. Lalu bagaimana dengan mobil nasional berikutnya? Yaitu Timor. Ini karena kita pasti juga pernah melihat ya, masih ingat zaman-zaman tahun 90-an dulu naik Timor, mobil nasional pertama Indonesia yaitu Timor didirikan tahun 90 dan pemiliknya adalah Tommy Soeharto. Mobil pertama Timor ini meniru habis Proton perdana dengan komponen 100% dari Indonesia. Dan Timor ini sempat sangat laris sekali ya di tahun 97 sampai 98. Namun pengembangannya berhenti karena ada krisis waktu itu krisis Asia tahun 98. Lalu komponennya 100% dari Indonesia, tapi banyak juga yang berargumen bahwa ini nggak hanya mobil nasional di Indonesia ya, karena hanya kadang-kadang rebadging Kia saja. Jadi kurang lebih itulah para mengenai mobil nasional di Asia Tenggara dan di Indonesia. Kita patut apresiasi Vietnam yang hanya menyiapkan seluruh persiapan mobil nasional ini hanya 2 tahun saja sudah bisa produksi dan memasarkan Finfast. Bagaimana dengan Indonesia? Kita tunggu saja apakah wacana mobil nasional Indonesia bisa jadi nyata atau hanya angan-angan semata. Ya, itu saudara ya, satu buah video dari channel netizen yang dikirim kepada saya. Ini membahas mengenai mobil nasional ya, dimana kita lihat tadi Thailand sudah
mulai memproduksi mobil-mobil yang bagus ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di Thailand, di Vietnam ya. Kemudian juga ada Thailand, ada Myanmar, dan ada Malaysia yang memproduksi Proton. Tadi dibilang kapan Indonesia akan memproduksi SMK ataupun Timor ke depannya, kita tunggu saja. Dan satu yang sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa mobil-mobil yang ada di Indonesia termasuk merek-merek brand-brand Jepang seperti Toyota, kemudian Suzuki, kemudian Pajero Sport dan sebagainya, itu memang dibuat oleh anak bangsa Indonesia ya. Namun kita memakai brand atas merek-merek dari Jepang untuk menghindari adanya persaingan di perdagangan di bidang otomotif di Indonesia. Namun kita sangat mengharapkan sekali kita coba untuk menampilkan merek buatan kita sendiri, yaitu SMK atau Timor ya. Kapan peristiwa ini atau produksi ini dikeluarkan oleh pemerintah kita, dan kita ketahui tadi bahwa SMK sedang dalam produksi ya, dan mudah-mudahan saja beberapa tahun ke depan SMK bisa ada di jalan-jalan raya di Republik Indonesia. Oke, menurut Anda bagaimana tentang video tadi? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.